Oke, ini adalah fitur baru penyempurnaan dari modul produksi. Pertama kita bisa nambahkan barang yang akan dijadikan produksi. Contoh kita akan ambil beras PK, terus karung 5 kilo sama benang. Nah, di sini kita akan memproduksi contoh 10 kilo. Terus kita ambil contoh kita ambil 2 karung. Terus benangnya kita ambil 2 ya. Jadi anggapannya 1 meter lah, nggak apa-apa ya. Anggapannya 1. Nah, kasih keterangan. Oh, ini ada kurang stok, akan muncul seperti ini. Bentar, kita akan buat pembelian dulu ya. Oke, atau kita bisa jurnalkan dulu ke persediaan, kita jurnal barang. Untuk menu yang aplikasi terbaru ini kita nggak perlu pindah aplikasi menu untuk membuka menu baru. Kita buat penambahan, contoh benang stoknya memang 0, jadi nggak kita lihat dulu, kita bikin 10. Oke, nah setelah itu kita coba simpan, akan berhasil. Nah, ini kan sudah keluar nih barangnya. Nah, sekarang kita lanjut produksi. Nah, di sini adalah fitur yang paling lengkapnya ya. Waktu kita nambah, nah di sini nanti tinggal ambil refnya tadi, yang ini ya tadi ya. Nah, setelah ini ref diisi, akan muncul di sini detailnya barangnya. Lalu kita bisa milih nih hasil produksinya berapa. Oh, dari 10 kilo tadi ternyata ada jadi contoh beras manci ini kita ambil yang sak-sakan ya. Jadi kan kalau sak isinya 5 kilo, kita isi 2 seperti itu. Nah, karena tadi ini sama, rendemennya nanti akan terisi otomatis. Kita coba untuk menu lanjutnya, kita bisa kalkulasi HPP. Kita nggak tahu nih harganya berapa. Berdasarkan dari hasil produksi ini kita bisa kalkulasi di sini. Nah, nanti akan kelihatan harganya itu 6.000. Nah, rendemennya itu 76%. Kenapa kok 76%? Karena di sini ada barang-barang yang tersisa. Contoh ini barangnya ternyata nggak kepakai 100% ya, atau masih sisa gitu ya. Nanti kita bisa tambahkan barang sisanya di sini. Contoh tadi benangnya kan 1 meteran ya, kita isi 0, kita kembalikanlah 1, contoh kayak gitu ya. Nah, nanti tinggal dikalkulasi lagi, nanti akan masuk rendemennya, nambah lagi. Oke, di sini hampir sama ya. Nah, kenapa HPP-nya naik? Karena kan ada ini. Nah, misalnya ternyata ada penambahan biaya nih di produksi ini ya. Kita pilih beban kayak contoh kita ambil contoh beban listrik gitu aja ya. Oh, setelah produksi ini kita bayar listrik nih. Sini jika pakai kas kasir berapa? Contoh 1.000. Terus kita juga gaji karyawan. Untuk buruhnya kita pilih karyawannya, lalu kita pilih dari bayar pakai apa. Oh, pakai kasir. Saat itu kita bayarnya berapa, misal borongannya 2.000 gitu ya. Nah, nanti ketika dikalkulasi HPP, dia akan naik lagi harganya dan sesuai, dan rendemennya sudah jadi 84 ini. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu rendemennya berapa, terus HPP-nya nanti akan dikalkulasi berdasarkan barang jadi sama barang sekunder, terus gaji dan lain-lain. Kita simpan dulu ya. Contoh. Nah, setelah disimpan, nanti di laporan produksi detail banget nih loh, kelihatan banget. Mulai dari total produksi, total HPP barang. Nah, ini sama ya, soalnya apa? Hasilnya tadi sama, overheadnya 1.000, terus total
biaya gaji tadi 2000, kita kan tadi ada biaya produksi segini dan segini. Produksi barang jadinya nanti akan muncul di sini banyak ya. Oke, lanjut, kita bikin lagi contoh lah, ya agak banyakkan dikit ya. Contoh kita tambah di sini kan ada 10.000 kilo ya, kita ambil 1000 lah, 100 lah. Kita nanti 100 dibuat 5 kiloan, jadi kan jadi 50 ya. Oke, kita karung di sini kan berarti 50. Cukup ya. Oke, berarti ini bikin 5. Kayaknya ini stoknya nggak cukup, kita buat jurnal barang dulu untuk penambahan karung. Jadi 50. Oke, simpan. Oke, setelah itu kita simpan, kita buat produksi. Nah, contoh kita tambah, ambil ref tadi. Nah, ini kan jadinya totalnya 100, jadi nanti jadinya 50. Ternyata waktu diproduksi nggak sampai 50 tuh. Ternyata cuman jadi misal 48 karung gitu ya, 48. Nah, sisanya jadi apa? Jadi katul contoh ya. Nah, kita ganti katul gitu. Jadinya berapa katulnya? Katul 48 berarti ada 10 kilo seperti ini. Terus karena itu tadi itu karungnya nggak jadi 50, jadi sisa 2. Ini pun juga sama, benangnya tadi nggak sampai segannya itu, kita ambil. Ternyata kembali 3 gitu ya, kembali 3 lah, kayak gitu contohnya. Nah, nanti ketika dikalkulasi dia akan ngitung lagi tuh harganya berapa. Ini banyak sekali ini temannya, berarti ada yang masalah nih, dari sini kok sampai 100 lebih nih. Nah, kita harus lihat dulu. Contoh kita pengen tahu ini apa penyebabnya kok bisa sampai sebanyak itu. Karungnya benar 100 bagi 5 kan berarti 20, ternyata nggak sampai 20, 18 kayak gitu. Nanti kita coba kalkulasi PP, barulah ini sampai kok cuma 64%, berarti kan kurang ini, berarti ini harusnya 20 kilo ya. Ini nanti sesuaikan aja ya dengan hasil produksinya seperti apa, karena kan nanti ini akan menyesuaikan. Ini randomment ini akan semakin sampai hampir 90, berarti barang yang hilang itu semakin dikit gitu. Nah, ternyata kita ada lagi nih biaya produksi kayak listrik tadi ya. Listrik kita bayar di sini, listriknya 10.000. Terus gaji karyawan nih, gaji karyawan kalau misal udah nggak diisi pun nggak apa-apa ya, nanti akan tidak mempengaruhi di HPP-nya di situ. 20.000 contoh ini. Nanti kita kalkulasi gaji, dia akan naik lagi harganya, segini HPP-nya. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, nanti detailnya pun juga sama. Oke, nah produksinya kan naik nih, produksi segini, hasilnya segini. Oke, contoh ini, ternyata ini produksi kemarin nih, kita produksi untuk hari ini. Simpan. Oke, masuk kas kasir. Nah, akan kelihatan nih di sini. Tanggal segini, tanggal segini, bahan baku paling banyak. Nah, kayak gini. Ini untuk produksi demikian ya. Jadi nanti bisa tahu randomnya berapa, terus gajinya berapa. Nah, dan juga overheadnya berapa. Di laporan akuntansinya pun juga nanti akan masuk juga. Kita contoh lihat di laba rugi gitu ya, nanti akan kelihatan randomnya berapa.
HPP tenaga kerja yang 12 tadi, pendapatannya dari penjualan ya. HPP-nya segini, beban usaha 11.000 tadi dari overhead, jadi laba ruginya segini. Contoh kita pengen lihat neracanya, kita lihat neraca. Nah ini, oh ternyata tadi apa namanya itu ada bahan yang hilang nih. Harusnya ini kan sudah diproduksi semua ya, harusnya kan ada berapa lebih dari ini harusnya ya totalnya. Jadinya ini berarti ada yang harus kita cari nih di produksinya. Oh, apa kita coba lihat dulu ya. Produksi kayaknya di sini tadi. Ini kita lihat dulu 602. Ini ada hilang ini 2 apa namanya ini totalnya 624. Nah ini ada yang hilang, jadi kan 624. Oke, nah seperti itu nanti kita bisa selesaikan ini sampai selesai seperti itu. Demikian ini untuk update produksi ya. Jadi nanti selain produksi ini ada banyak lagi ya selain itu ya. Update-nya itu mulai dari dashboard, terus penjualan, nanti ada laporan penjualan, terus nanti ada laporan pembelian seperti itu. Di akuntansinya juga lengkap banget ya, mulai dari jurnal umum, nah sini, terus neraca kita bisa lihat per period, nah itu laba rugi juga sama per period ya, tahu nanti laba ruginya berapa besar juga seperti itu. Oke, demikian update kali ini, semoga bermanfaat aplikasinya.